Julian Alvarez pernah disebut sebagai pemain masa depan di Manchester City. Namun, label itu datang dengan beban berat. Selama 2 musim di Etihad, ia lebih sering menjadi bayang-bayang Erling Haaland, bomber Norwegia yang mendominasi lini depan City. Kendati memiliki bakat luar biasa, Alvarez lebih sering diposisikan sebagai pelapis. Namun, segalanya berubah ketika ia memilih meninggalkan gemerlap Premier League dan bergabung dengan Atletico Madrid. Di bawah asuhan Diego Simeone, Alvarez kini bukan lagi sekadar bintang masa depan. Ia telah menjadi ujung tombak yang bersinar terang. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Dengan 20 gol dari 39 pertandingan di semua kompetisi, Alvarez tidak hanya membuktikan bahwa dirinya masih bisa berkembang, tetapi juga bahwa Atletico Madrid tetap menjadi tempat terbaik bagi seorang striker untuk bersinar. Perjalanan ini bukan sekadar tentang jumlah gol, tetapi juga bagaimana Alvarez melanjutkan tradisi panjang Atletico sebagai tempat lahirnya predator-predator kelas dunia. Menyebut Atletico Madrid di era Diego Simeone, banyak yang langsung teringat pada disiplin defensif mereka yang nyaris sempurna. Atletico tidak bermain dengan gaya menyerang agresif seperti Barcelona atau Manchester City. Mereka dikenal sebagai tim yang solid, dengan organisasi pertahanan yang ketat dan serangan balik yang mematikan. Logikanya, dalam sistem seperti ini, seorang striker tidak akan mendapatkan banyak peluang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Atletico telah menjadi tempat berkembangnya sejumlah penyerang terbaik dunia. Sejak Simeone mengambil alih kursi kepelatihan pada 2011, klub ini melahirkan striker-striker yang bukan hanya tajam dalam mencetak gol, tetapi juga memiliki karakter dan daya juang tinggi. Beberapa nama besar telah mengukir sejarah di Wanda Metropolitano dengan kontribusi luar biasa mereka di bawah kepemimpinan Diego Simeone. Radamel Falcao misalnya mencetak 70 gol dalam 91 pertandingan, menghasilkan rasio impresif sekitar 0,77 gol per pertandingan. Diego Costa yang dikenal dengan agresivitas dan daya juangnya mencatatkan 83 gol dalam 216 pertandingan dengan rasio 0,38 gol per laga. Antoine Griezmann yang menjadi pemain kunci dalam berbagai era Atletico telah tampil dalam 421 pertandingan dan mencetak 196 gol dengan rasio sekitar 0,47 gol per laga. Luis Suarez yang bergabung setelah ditolak Barcelona membuktikan dirinya masih tajam dengan 34 gol dalam 83 pertandingan, mencatatkan rasio 0,41 gol per laga. Alvaro Morata meskipun sering berpindah klub memberikan kontribusi yang cukup signifikan dengan 58 gol dalam 154 pertandingan, memiliki rasio sekitar 0,38 gol per laga. Sementara itu, David Villa yang hanya bermain semusim tetap mencetak 15 gol dalam 47 laga dengan rasio sekitar 0,32 gol per pertandingan. Statistik ini menunjukkan bahwa meskipun Atletico Madrid bukan tim yang dikenal sebagai penguasa-penguasaan bola, mereka tetap mampu mencetak banyak gol melalui striker-striker mereka. Sistem permainan Simeone mungkin terkesan defensif, tetapi dalam praktiknya, ia memberi peran besar kepada penyerang untuk menjadi eksekutor utama. Julian Alvarez datang ke Atletico Madrid dengan membawa ekspektasi tinggi. Ia adalah pemain yang telah memenangkan Piala Dunia 2022 bersama Argentina dan tampil apik di River Plate. Namun, ia harus menghadapi kenyataan pahit di Manchester City. Dalam 2 musim, ia lebih sering menjadi pemain cadangan, bukan karena kurang berkualitas, tetapi karena Haaland berada di puncak kejayaannya. Di Atletico, ia mendapatkan apa yang tidak bisa diberikan oleh City, kepercayaan penuh sebagai striker utama. Simeone memahami karakter Alvarez, seorang striker yang tidak hanya tajam dalam mencetak gol, tetapi juga memiliki mobilitas tinggi, kemampuan pressing yang kuat, serta kecerdasan dalam membaca permainan. Ia bukan sekadar poacher yang menunggu bola di dalam kotak penalti, tetapi juga pemain yang bisa turun menjemput bola, membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Adaptasi Alvarez di Atletico Madrid terbilang cepat. Ia langsung nyetel dengan sistem permainan Los Colchoneros dan menjadi bagian penting dalam skema serangan mereka. Dengan 20 gol dari 39 laga, Alvarez membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pelapis di City, melainkan seorang pemimpin di lini depan Atletico. Ada beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa Atletico Madrid terus melahirkan striker-striker hebat. Salah satunya adalah sistem permainan yang memaksimalkan peluang bagi striker. Meskipun dikenal sebagai tim yang kuat dalam bertahan, Atletico Madrid memiliki transisi serangan yang sangat cepat dan efektif. Striker di Atletico tidak harus menciptakan peluang sendiri. Mereka hanya perlu memanfaatkan celah yang ada. Selain itu, Simeone selalu memilih striker yang tepat untuk sistemnya. Atletico Madrid tidak asal membeli pemain tetapi mencari
mencari striker yang cocok dengan filosofi mereka, kuat secara fisik, disiplin dalam bertahan dan efektif dalam menyelesaikan peluang. Alvarez seperti pendahulunya adalah tipe pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan dapat beradaptasi dengan sistem yang menuntut. Lingkungan di Atletico Madrid juga mendukung perkembangan striker. Banyak striker yang mengalami kesulitan di klub lain justru menemukan performa terbaiknya di Atletico. Suarez misalnya dianggap habis oleh Barcelona, tetapi di Atletico ia menjadi kunci dalam perburuan gelar La Liga 2021. Hal serupa bisa terjadi pada Alvarez. Di Manchester City ia hanyalah opsi kedua, tetapi di Atletico ia bisa menjadi bintang utama. Faktor terakhir yang membuat striker berkembang di Atletico adalah mentalitas dan karakter Simeone. Ia bukan hanya pelatih yang menekankan taktik, tetapi juga seorang motivator ulung. Ia menanamkan mentalitas juang yang luar biasa pada timnya, terutama para striker yang harus bekerja lebih keras dalam sistemnya. Alvarez kini merasakan sendiri bagaimana atmosfer tersebut membantunya berkembang menjadi pemain yang lebih tangguh dan klinis di depan gawang. Dalam sepak bola, menemukan klub yang tepat bisa menjadi perbedaan antara menjadi bintang atau sekadar pemain biasa. Julian Alvarez telah membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Manchester City adalah langkah yang tepat. Di Atletico Madrid, ia mendapatkan peran utama yang selama ini ia idamkan. Jika performanya terus meningkat, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ikon baru Los Colchoneros, mengikuti jejak Radamel Falcao, Diego Costa, dan Antoine Griezmann.